عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ustadz-ustadzah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah serta para pemirsa di kajian online ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan bersyukur, bersabar, ikhlas, diberikan rezeki yang luas, okay? Yang sakit mudah-mudahan segera sehat, segera waras, dan kita semuanya mudah-mudahan sekeluarga bahagia dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan mohon Fatihahnya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendoakan almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita. Ada kiai kita, teman saya, Kiai Edi Rahmatullah. Beliau itu terkenal Kiai Granat yang sering muncul di TV, di apa ya, SBO TV apa di mana saya lupa. Dan juga ibunya Umi, ya, ibu mertuanya Bu Kosim berarti nggih. Dan adiknya yang beberapa waktu yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semuanya, keluarga kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kubur mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dijadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi sebetulnya maunya diliburkan juga, tapi karena Rabu kemarin sudah libur, mohon maaf. Dan juga demi istiqomah kita, katanya Faiz. Jadi sedikit-sedikit, sebentar-sebentar, tidak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan disertai dengan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah ayat 6 yang 4 dan 5 sudah pertemuan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok error ini gimana nih? Kok ngelag ini, Mas ya? Ambilnya Al-Qur'an. Di sini. Mohon maaf ini ya. Inilah kecanggihan teknologi itu bisa jadi ini malah sudah bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighuhu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Wa in ahadun, dan apabila salah seorang di antara minal musyrikin, orang-orang musyrik, ya, kalau ada di antara orang musyrik itu istajaraka, minta perlindungan, ya. Istajaro yastajiru itu dari kata ajaro. Ajaro itu selamatkan, amankan, okay. Sama dengan jenengan kalau wiritan itu kan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar gitu ya. Itu artinya selamatkan kami ya Allah, amankan kami ya Allah dari siksa api neraka. Nah, di sini munculnya istajaraka, ketika ada salah seorang kaum musyrik itu minta perlindungan, minta keamanan, ya, darimu wahai Nabi Muhammad, fa'ajirhu, maka amankan, ya, maka berilah dia perlindungan gitu. Hatta yasma'a kalamallah, sehingga seorang itu kemudian mendengar kalamullah, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ayat ini menggambarkan bahwa di dalam Islam itu tidak kemudian semua diperangi. Ya. Yang pertama, aturan-aturan perang itu di dalam Islam jelas. Ada siasat perang, di antaranya anak-anak kaum wanita dan anak-anak kecil, orang-orang tua tidak boleh diperangi. Ya. Berbeda sekali dengan kaum Zionis Israel yang kita saksikan di Palestina, mereka membabi buta jamaah. Ya, kalau sudah ngebom itu ya sudah nggak peduli. Ya. Apa dikira sekarang sudah aman? Belum. Ya. Di Gaza itu di jalur barat itu sampai sekarang itu mereka merebut tanah-tanah kaum Palestina itu, ya, warga Palestina untuk dibangun bangunan-bangunan ilegal oleh mereka. Ketika hak-hak itu akan dipertahankan oleh orang-orang Palestina, mereka menyerang. Dan kalau sudah ngebom memerangi itu tidak peduli apakah ada anak-anak kecil, apa ada wanita, ya, gitu. Tapi di beritaannya mereka mengejar pasukan-pasukan elit. Elitnya siapa? Ya, di sana elit ekonomi sulit. Ya, itu jamaah sekalian. Dan di dalam Islam itu seperti ini. Satu, ada siasat perang. Yang kedua, ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan umat Islam untuk mengadakan gencatan senjata. Di antaranya apa? Di bulan haram. Di bulan-bulan haram itu umat Islam tidak boleh melakukan peperangan. Ya, walaupun ditantang orang kafir harus bilang bahwa ini adalah bulan-bulan di mana kita diharamkan berperang. Maka kan di dalam surah At-Taubah ayat 36 itu kan, jadi minha arba'atul hurum, ada 4 bulan haram itu, ya, waqatilul musyrikin hatta apa itu? Jadi perangilah orang-orang musyrik itu ketika mereka memerangi kalian. Tapi di situ juga ada ayat fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu. Itu para ahli tafsir menyampaikan dilarang melakukan peperangan. Itu jamaah sekalian. Maka di ayat sebelumnya itu kan di ayat 4 kan juga disebutkan ya, di ayat ke-6 itu. Di situ di ayat ke-5 itu fa idzan salahul ashhurul hurumu faqtulul musyrikin hatta haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Di ayat-ayat sebelumnya itu bahwa ketika sudah habis masa-masa bulan haram, maka perangi orang-orang kafir, usir orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, ya, yang beribadah di sekitar Ka'bah dengan cara-cara mereka yang melanggar aturan-aturan Allah. Namun ketika di antara mereka ini wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Namun apabila ada seseorang dari kaum musyrikin itu karena ketidaktahuan mereka tidak ikut-ikutan perang lalu kemudian minta perlindungan kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun melindungi mereka. Bahkan diajak bergabung dengan para sahabat hatta yasma'a kalamallah, sampai kemudian mereka bisa mendengarkan firman-firman Allah yang dibacakan oleh Rasulullah. Summa ablighu ma'manah, kemudian diantarkan orang kafir musyrik yang tadi sudah minta perlindungan, lalu ikut mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, fatwa-fatwa Rasulullah, maka kemudian diantarkan, bayangkan, diantarkan kembali ke tempat mereka dengan keadaan aman. Atau makmanah itu diartikan bahwa mereka kemudian ditaruh di satu tempat yang aman, yang sekiranya tidak mendapat ancaman dari orang-orang musyrik lain. Ngapunten Bapak Ibu, sekarang aja kan terjadi. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran, kadang-kadang kan banyak resikonya, Pak. Gitu. Nah, kalau tidak diamankan bisa-bisa berbahaya. Ngeten. Kadang ada ulama yang sudah diamankan aja pasukannya bisa dibunuh seperti itu. Ya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa memang kebenaran itu resikonya ya harus ada beberapa yang harus kita perjuangkan. Itu. Maka di sini disebutkan dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Karena mereka itu termasuk kaum yang tidak tahu. Bahkan ngapunten jamaah sekalian, waktu itu ada beberapa delegasi
yang riwa-riwi kembali kepada Rasulullah, maunya itu ya untuk mendamaikan supaya pihak Rasulullah dan orang musyrik itu tidak melakukan peperangan. Tapi karena memang orang musyrik itu harus diperangi karena merusak keimanan, keakidah mereka dan diajak berdamai tidak mau, bahkan mereka memerangi kaum muslimin, sehingga Rasulullah juga harus melakukan peperangan. Berbeda lagi kalau orang itu kemudian minta perlindungan, datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak mengapa-apakan mereka. Bahkan suatu saat dalam satu riwayat itu ada seorang utusan dari pihak Musailamah Al-Kadzab, ya, datang kepada Rasulullah, terus ditakoni sama Rasulullah, "Atasyhadu anna Musailamah Rasulullah?" Apakah kamu juga ikut bersaksi bahwa Musailamah itu utusan Allah? Loh, orang ini menjawabnya juga begini, qala na'am. Wancane utusan Musailamah, ya, untuk minta perlindungan dari Rasulullah. Kamu percaya kalau Musailamah itu Rasulullah, utusan Allah? Iya ya Muhammad gitu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula annar rusula la tuqtalu la darabtu unukaka, ya, unukaka. Seandainya utusan Allah itu, ya, seandainya utusan Allah itu diperbolehkan untuk membunuh, maka kamu saya penggal lehermu. Sampai seperti itu. Jadi ada aturan yang ketiga bahwa, ya, tidak semua diperangi. Kalau ada delegasi, walaupun orang non muslim, walaupun orang kafir, tapi tujuannya adalah untuk satu kepentingan tertentu, ya, satu delegasi di situ membawa misi-misi tertentu untuk kedamaian, perdamaian, maka itu pun tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh. Maka termasuk utusannya Musailamah Al-Kadzab ini kemudian dibiarkan oleh Rasulullah, tidak diapa-apakan. Berbeda lagi ketika Rasulullah sudah wafat, pemerintahan dipegang oleh siapa itu waktu itu, ada seorang pemimpin di Kufah itu, ya, katakanlah gubernur di Kufah bernama Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang perawi hadis juga. Itu si utusannya Musailamah Al-Kadzab ini kan masih hidup, ya. Lalu kemudian menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud bahwa saya ini pengikut beratnya Musailamah Al-Kadzab. Ya, Ibnu Mas'ud yang ngamuk. Itu. Kamu saat ini berbeda dengan masa Rasulullah. Kalau masa Rasulullah kamu adalah sebagai tim delegasi yang diutus oleh Musailamah Al-Kadzab dalam misi tertentu. Tapi sekarang kamu dalam posisi pribadi. Dalam posisi pribadi, kamu tidak boleh mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Musailamah Al-Kadzab adalah tokoh munafik yang mengaku sebagai nabi. Kamu harus berhenti dari itu. Kalau tidak, kamu saya perangi. Ternyata si utusannya ini, yang dulu utusannya Musailamah Al-Kadzab ini, tetap bersikukuh, Pak. Akhirnya apa? Dipenggal lehernya. Dibunuh ini pengikut Musailamahnya. Kenapa? Karena melanggar aturan-aturan di situ, bahwa di dalam ajaran-ajaran di negara-negara yang di situ adalah pemimpin Islam, negara-negara Islam itu sesuai dengan aturan itu. Termasuk Abdullah bin Mas'ud memerangi orang-orang munafik sama dengan ketika Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika khalifah dipegang Abu Bakar As-Siddiq, yang diperangi adalah satu, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang tidak mau berzakat. Dan yang ketiga, mencari orang-orang munafik. Yang ketika masa Rasulullah seakan-akan begitu hebatnya pengikut Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, mereka kembali kepada kekafirannya, walaupun kadang-kadang dirahasiakan. Maka itu yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Abdullah ibnu Mas'ud. Ini jamaah sekalian, maka di dalam Islam itu menggambarkan bahwa kita tidak boleh melakukan pembunuhan-pembunuhan, ya. Bisa jadi orang yang kita salahkan itu mereka tidak tahu bahwa dia itu salah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Itu tadi. Bisa jadi mereka tidak tahu, mereka hanya pengikut saja. Dan kalau sekiranya bisa disadarkan, ya, secara personal ya disadarkan. Nah, kalau tidak mereka melawan, nah ini wajib kita perangi seperti itu. Maka dari itu jamaah sekalian, ayat ini menggambarkan bahwa di dalam Islam itu pertama bukanlah ajaran yang mengedepankan kekerasan. Ya.
siapapun dilindungi. Maka di dalam Islam kita diwajibkan zakat dalam konteks harta ya. Tapi kalau orang non muslim diwajibkan untuk jizyah, membayar pajak. Nah, di dalam konteks keindonesiaan ya kita sebagai berbangsa bernegara wajib membayar pajak. Nah, sebagai beragama Islam wajib berzakat dan dianjurkan bersedekah. Berzakat itu pun kalau sudah ada syaratnya, sudah memenuhi. Kalau tidak ya tidak wajib zakat. Begitupun seterusnya, nggih. Kecuali sedekah itu sangat umum sekali. Panjenengan mau sedekah berapa aja, berupa apa aja, yang penting bermanfaat dan ikhlas, ya, membawa manfaat, insya Allah itu mendapat pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sedekah panjenengan menyisakan waktu untuk mengkaji kitab-kitab Allah. Ini juga termasuk sedekah tenaga, sedekah waktu, kesempatan, ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu jamaah sekalian, sekedar informasi bahwa karena situasi kondisi semakin ya menakutkan ya, mohon diperketat lagi ya Pak ya protokol kesehatannya, untuk mohon kesadarannya, dilihat kondisi kita. Kalau dalam kondisi yang kurang fit, tidak apa-apa sholat di rumah. Ya, kalau di masjid benar-benar fit, menjaga protokol kesehatan, karena diam-diam masjid kita ini dalam pantauan. Ada intel-intel baik sipil maupun militer. Ya, paham ya Pak jenengan ya? Ya, ada yang menginteli. Gitu. Jadi ya, semua demi keamanan, semua demi kemaslahatan, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, tunjukkanlah kami ke dalam kebenaran dengan Al-Quran. Ya Allah, ridhoi kami untuk senantiasa mengamalkan ajaran Al-Quran. Ampuni dosa-dosa kami apabila kami telah melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah amal-amal soleh kami. Ya Allah, terimalah orang-orang yang terdekat di antara kami yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ibunya Qasim ya Allah, kemudian putranya Yudil ya Allah, kemudian Masya Allah adiknya Qasim ya Allah, dan semua saudara-saudara kita, termasuk Kiai Haji Edi Rahmatullah dan semua yang sudah berada di alam barzakh. Ya Allah, terimalah amal-amal soleh mereka, lapangkan alam kubur mereka. Ya Allah, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surgamu ya Allah. Jangan jadikan sebagai tempat siksa kuburmu ya Allah. Ya Allah, lipat gandakan pahala mereka dan biasakan kami untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan mereka. Berikan kami yang ditinggalkan mereka ini ya Allah menjadi keluarga yang sehat walafiat, bahagia semuanya ya Allah. Allah sembuhkan segala sakit kami ya Allah, segala sakit saudara-saudara kami, terutama yang terkena pandemi ya Allah. Segera hilangkan virus corona ini ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa afina wal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah pengajian tafsir hadis, dan semua pemirsa di kajian ini ya Allah, min ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul Quran wa ahlul sunnah wal jamaah wa ahlul ukhuwah wa ahlul hidayah wa ahlul rizki halalan thayyibah mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli istiqamah wa ahli karamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.